Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Sabtu 8 Oktober 2022 dalam pekan biasa yang ke-27. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28 dengan perikop siapa yang berbahagia. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, akal budi kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan hari ini adalah bacaan yang sangat singkat yang hanya terdiri dari 2 ayat, tetapi mempunyai arti yang sangat mendalam bagi kita pengikut Kristus. Siapakah orang yang berbahagia? Yesus sendiri mengatakan dalam bacaan Injil hari ini bahwa yang berbahagia adalah mereka orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut? Apakah kita terbuka atau memiliki keinginan untuk mendengarkan firman Allah? Adik-adik yang terkasih, di zaman sekarang ini sudah banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mendengarkan firman Allah. Kita bisa mengambil saat teduh untuk membaca dan merenungkan firman Allah melalui membaca Alkitab. Kita juga bisa mengikuti perayaan Ekaristi di gereja maupun ibadah sabda di Kombas maupun tempat lainnya. Kita juga bisa mendengarkan firman Allah melalui renungan Do Re Mi, melalui renungan harian pastor paroki kita di YouTube, atau melalui renungan Daily Fresh Juice yang ada di aplikasi e-Katolik dan lain sebagainya yang kita bisa akses melalui internet. Akan tetapi, firman Allah yang sudah kita dengarkan itu perlu untuk kita pelihara, bukan hanya didengarkan saja. Bagaimana caranya? Memelihara dapat diartikan sebagai tekun melakukan.
Maka, setelah mendengarkan firman Allah, kita perlu untuk melakukannya dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, gereja, atau dimanapun kita berada. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, kakak ingin mengajukan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini silahkan adik-adik jawab dan renungkan dalam hati. Apakah adik-adik bahagia setiap kali membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Apakah orang yang bertemu dengan adik-adik, baik itu teman, keluarga, kenalan, siapa saja yang adik-adik temui, merasa bahagia berjumpa dengan kalian? Mari adik-adik renungkan kedua pertanyaan ini di dalam hati masing-masing. Dan mari pada hari ini kita diajak untuk tekun mendengarkan dan juga tekun memelihara firman Allah dalam kehidupan kita. Niscaya kita akan menjadi orang yang berbahagia dengan memperoleh kebahagiaan sejati bersama Tuhan Yesus. Semoga demikian. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam misioner.